adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Yuk, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau gerak lagu dulu. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian Burung Pipit. Nah, adik-adik, kita akan segera masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kita akan angkat pujian. Nyanyi apa, Kak? Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan dengan sikap berdoa ya, adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini bukan adakan syukur bagimu. Tanyakan lagi sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini bukan adakan syukur bagi, sebab hari ini bukan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami, berkat-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Engkau memberikan kami kesehatan, sukacita, dan Engkau tetap menjaga kami sampai saat ini. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, biar Engkau yang memberkati ibadah kami pada hari ini, agar kami dapat menerima firman-Mu, agar kami dapat tetap bersukacita walau kami jauh, walau kami beribadah hanya melalui video ini. Tuhan Yesus, Kau berikan kami berkat, sukacita, dan kesehatan selalu di tengah kondisi saat ini yang sedang dalam kesulitan, dalam sakit penyakit karena virus corona. Engkau berkati Tuhan, agar kiranya virus ini dapat segera pergi, sehingga kami dapat kembali berkumpul, beribadah bersama di gereja-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami agar kami layak suci menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Hai adik-adik, gimana? Udah pada nyanyi kan tadi? Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar dengerin firman Tuhan? Ayo siapa? Pasti semuanya udah pada nunggu ya, udah pada pengen dengerin firman Tuhan. Nah sekarang kakak mau ajak kalian untuk nyanyi satu buah lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik pasti tahu kan? Dan sekarang kita pakai gerakan. Ikutin kakak ya. Firman dulu. Sebelum kita mau dengerin firman, kita berdoa. Kakak yang pimpin, adik-adik ikutin di rumah. Oke? Kita mulai doanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak Lady ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Kami boleh tetap bersuka cita, tetap memuji nama Tuhan di rumah kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami
boleh mengerti, boleh paham, dan boleh melaksanakan semua isi firman Tuhan. Jagai kami selalu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama bilang amin. Amin. Oke, selamat menyaksikan video firman Tuhan. Dan adik. Shalom adik-adik, hari ini Katia yang akan membawakan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka sama-sama. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Katia kasih waktu untuk membaca ya. Sudah selesai belum membacanya? Kalau sudah, coba Katia tanya. Kisah Alkitab hari ini tentang siapa ya? Siapa? Seorang penabur. Tepat sekali. Yuk sama-sama kita lihat ilustrasi berikut ini. Adalah seorang penabur yang pergi keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung. Sebagian jatuh juga di tanah berbatu, tumbuh dan segera mati karena tidak berakar. Lalu, sebagian jatuh di tengah semak berduri yang menghimpitnya sampai mati. Dan terakhir jatuh di tanah yang baik lalu berbuah 30, 60 hingga 100 kali lipat. Nah, apa ya arti perumpamaan ini? Ada yang bisa jawab? Benih berbicara tentang firman Tuhan, sedangkan penabur adalah para pelayan Tuhan, orang-orang yang dipercaya untuk menaburkan firman Tuhan atau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Adapun jenis-jenis tanah yang ditaburi benih menggambarkan keadaan hati setiap orang. Perbedaan jenis tanah menunjukkan perbedaan respon masing-masing orang terhadap firman yang mereka terima, sehingga keadaan tanah hati kita sangat menentukan apakah ada dampak dari firman yang kita terima. Mari renungkan, tanah yang bagaimanakah hati kita saat mendengar firman Tuhan? Kiranya hati kita seperti tanah yang baik, yang siap menjadi tempat firman Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, masih bersukacita semua kan? Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Nah, kreativitas kita kali ini, kita akan membuat tentang bunga yang tumbuh di tanah yang baik. Lalu untuk bahan-bahannya yaitu kertas sufalo,
origami warna-warni, stick es krim, dan setelah itu untuk adik-adik menulis nanti, adik-adik bisa menggunakan spidol ataupun pulpen. Lalu untuk melem nanti, adik-adik bisa menggunakan double tip, atau kalau tidak ada, adik-adik bisa juga menggunakan lem kertas. Selanjutnya yaitu gunting, dan yang terakhir ialah kertas lingkaran yang berisi ayat Alkitab dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Nah, untuk membuatnya, sekarang kita gambar dulu pola bunganya ya. Adik-adik, gambar pola bunganya yang simetris ya. Lalu, untuk polanya, adik-adik boleh gambar lebih dari satu. Boleh adik-adik gambar 2 atau 3, atau gambar sebanyak-banyaknya juga tidak apa-apa. Seperti ini polanya. Lalu, setelah polanya digambar, kita gunting. Nah, adik-adik hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Atau adik-adik boleh juga minta bantuan mama atau papa untuk menggunting polanya ini ya. Nah, seperti ini. Setelah digunting, lalu kita beri lem di setiap kelopak bunganya. Lalu setelah diberi lem, lalu selanjutnya kita siapkan pola lingkaran warna-warni dari origami seukuran kelopak bunga. Lalu adik-adik tempelkan setiap bulatan origami tadi pada kelopak bunga yang telah diberi lem tadi. Seperti ini contohnya ya adik-adik. Ditempel setiap bulatannya di sisi-sisi kelopak bunganya. Lalu setelah itu kita beri lem di tengah-tengah kelopaknya. Setelah diberi lem seperti ini, lalu sekarang kita tempelkan pola lingkaran yang berisi ayat Alkitab tadi di tengahnya kelopak bunga tadi. Kita tempel seperti ini ya adik-adik. Kita tempel. Nah, seperti ini contohnya adik-adik. Lalu setelah kita tempel, kita ambil stick es krim. Nah, stick es krim ini berfungsi untuk batang dari kelopak bunganya ini. Nah, setelah itu kita beri lem di stick es krimnya, dan kita beri lem juga di bagian belakang kelopak bunganya. Lalu kita tempelkan stick es krimnya di bagian belakang kelopak bunganya. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu, setelah kita beri lem, sekarang kita tempelkan guntingan origami yang berbentuk daun di tengah-tengah stick es krim tadi. Kita beri lem terlebih dahulu ya di stick es krimnya. Setelah kita beri lem, kita tempelkan deh daunnya. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, mudah kan adik-adik membuatnya?
Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti adik-adik tetap sehat dan bersukacita. Adik-adik, hari ini Kak Mary akan memberikan kreativitas untuk adik-adik di kelas besar. Kreativitasnya berhubungan dengan Paskah. Karena minggu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah. Ya. Nah, adik-adik, Kak Mary akan memberikan pertanyaan. Kak Mary akan memberikan contohnya, ya, dapat contoh soalnya. Adik-adik, lihat di sini ada angka dan adik-adik, angka itu menunjukkan urutan dari abjad yang akan dibentuk. Ya, jadi misalnya 4 adalah huruf D, 1 huruf A dan selanjutnya. Jadi terbentuklah kata Daud. Nah, nanti Kak Mary akan memberikan pertanyaan sehubungan dengan kata-kata ini. Ya, jadi adik-adik satu soal itu adik-adik menjawab 2. 1 adalah kata-kata yang dibentuk oleh angka ini dan jawaban dari pertanyaan Kak Mary. Oke? Bisa ya? Kita mulai. Oke, ya, pertanyaan pertama. Tapi kalau Kak Mary bilang sebaiknya adik-adik foto. Ya, foto aja. Pertanyaan pertama, kata-kata ini apa? Ya, dari angka-angka ini terbentuk kata-kata apa? Dan kedua, peristiwa apakah itu? Ya, ingat ya adik-adik ya, peristiwa apakah itu? Oke. Yang kedua, adik-adik lihat ke bawah. Ya. Ini kata-kata yang dibentuk itu apa? Ya, apakah itu? Dan apa artinya? Oke. Ya, difoto aja ya adik-adik ya. Oke. Berikutnya, yang ketiga. Kata-kata yang dibentuk ini apa? Ya. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya? Nah, adik-adik boleh buka Alkitab ya. Nah, yang keempat, kata-kata apakah ini? Nah, ini sengaja Kak Mary ini ya, Kak Mary buat pertanyaan. Tapi adik-adik bisa tahu. Ya. Kurangin 56 dikurangin ini. Jadi ini urutan angka yang keberapa? Abjad yang keberapa? Apakah itu? Yang pertanyaan yang kedua, peristiwa apakah dalam perjanjian lama? Oke. Ya, jadi ada 4 pertanyaan, 8 jawaban. Ya. Nah, adik-adik, nanti caranya adik-adik jawabannya harus di WA ke kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu di bawah ini. Jadi nanti adik-adik langsung jawab, langsung ke guru sekolah minggu yang Kak Mary ini ya, yang sudah Kak Mary tunjukkan. Nanti guru sekolah minggunya yang akan menilai. Bagi adik-adik yang jawabannya benar, cepat, dan tepat, akan diberikan kupon. Ya, karena selama ini kita sudah 3 minggu ya, bahkan sudah 4 minggu dari tanggal 22, 29, tanggal 25, dan tanggal hari ini tanggal berapa nih? 19 ya, kita sudah berapa minggu tidak membagi kupon. Jadi nanti adik-adik yang jawabannya benar akan diberikan kupon. Nanti kalau corona sudah selesai, kakaknya akan memberikan kupon kepada adik-adik. Ya, oke? Semangat ya adik-adik ya. Kumpulkan kuponnya supaya adik-adik bisa mendapatkan hadiahnya yang banyak. Oke. Gimana adik-adik firman Tuhan yang barusan kalian dengar? Semoga kalian semakin diberkati ya. Intinya adik-adik harus tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan, menjadi terang di antara sekitar adik-adik, di dalam lingkungan, di dalam keluarga, dan pokoknya adik-adik terus bersuka cita,
tetap semangat di dalam walaupun kesulitan seperti ini. Yuk adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Kita ayat yang kedua. Yesus berpesan, bersinarlah kamu, lilin berlipat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Penuh sukacita kita ayat yang ketiga. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Mari kita satu di dalam doa. Kepada Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini juga Tuhan masih menyertai kami, menjagai kami hingga kami dapat beribadah pada hari ini. Meskipun kami harus beribadah melalui online dengan jarak yang jauh, tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pasti berkenan melalui ibadah kami. Biarlah kami juga Tuhan boleh bersuka cita mendengarkan firman-Mu, memuji nama Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan melalui firman yang telah kami dengar dan kami baca. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bertumbuh menjadi adik-adik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan kedua orang tua kami, anak-anak yang hidup taat dan jujur di hadapan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Engkau berkenan melalui setiap persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa terkhususnya untuk keluarga kami, untuk mama dan papa kami, opung kami, adik kami, kakak kami yang Tuhan harus belajar dan bekerja maupun dari rumah atau harus keluar rumah. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap anggota keluarga kami supaya mereka aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Mereka boleh Tuhan sertai kesehatannya dan pekerjaannya. Terutama Tuhan, untuk saat ini sedang ada virus yang mewabah di kota kami, di negara kami. Biarlah Tuhan melindungi setiap kami, menjauhkan virus ini dari tubuh kami. Berilah kami hikmat juga Tuhan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami hingga kepada setiap pemerintahan, baik dari lingkup yang tertinggi maupun yang terendah, yang terkecil. Tuhan berkati supaya para pemimpin kami dapat memimpin dengan baik, dapat mengambil setiap keputusan dengan tepat, supaya virus ini boleh dapat dicegah dan yang sudah terjangkit oleh sakit penyakit ini boleh segera sembuh. Tuhan lindungi seluruhnya ya Bapa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Stay safe, Stay clean stay healthy. and stay at home. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dah.